Baik, selamat pagi semuanya. Eh, ini recording ya, jadi nggak live. Nanti akan saya unggah di Microsoft Streams atau di YouTube mungkin ya. Nanti nggak tahu saya unggah di mana. Eh, saya akan berikan pengantar untuk Convolution Neural Network ya untuk CNN. Eh, Sampai nanti akhir semester kalian akan mengerjakan satu project tentang CNN. Temanya apa? Nanti akan saya tuliskan di catatan ya supaya kalian nanti bisa lihat mengerjakan apa, dikerjakan berkelompok ya, mengerjakannya pakai Python. Nah, ini akan saya berikan pengantarnya dulu supaya kalian bisa punya gambaran gitu ya tentang CNN itu seperti apa ya. CNN itu ada macam-macam arsitekturnya ya. Misalnya VGGNet itu arsitektur dari salah satu arsitektur dari CNN. Ada juga ConvNet ya, ada juga ResNet dan sebagainya ya. CNN itu salah satu kategori dari neural network yang sangat efektif untuk melakukan pengenalan atau klasifikasi satu citra ya. Kemarin kalian bikin klasifikasi untuk hewan ya, itu data inputnya apa? Data inputnya itu atribut misalnya seperti bertulang belakang atau tidak, bertelur atau tidak, kemudian berbulu atau tidak, kakinya ada berapa. Nah, itu atribut. Atribut itu bisa dimasukkan uh, di inputnya neural network. Ya, kalian belajar neural networknya multi layer perceptron. Itu atributnya bisa masuk. Atributnya ada berapa kemarin? Ada berapa? 16 kalau nggak salah ya. Nah, itu masih bisa masuk di neural network. Tapi kalau atributnya citra, lah itu masuknya bagaimana gitu. Citra itu besar ya, misalnya seperti ini citranya misalnya 1000 kali 600 gitu. Nah, kalau mau dimasukkan semua berarti ada 1000 kali 600 itu 600.000. Masuk semua di neural network. Nah, itu nggak bisa ya. Makanya kita perlu satu arsitektur lain, satu satu metode lain untuk melakukan pengenalan pada citra ini. Nah, itu menggunakan convolution neural network. Kalau neural network dengan menggunakan multi layer perceptron itu udah nggak sanggup ya, udah nggak bisa menerima input sebanyak sekian ratus ribu ya. Makanya perlu uh, dibuat satu satu arsitektur lain yaitu convolution neural network ya. Gunanya untuk apa ya? Ini ya, untuk pengenalan atau klasifikasi citra, kemudian misalnya identifikasi wajah ya, pengenalan wajah, tanda lalu lintas, misalnya kalau mobil ya, self driving car, itu dia harus bisa mengenali tanda lalu lintas ya. Misalnya, oh ini dilarang berhenti, ini dilarang parkir ya, ini kecepatan maksimalnya 60 km dan seterusnya ya. Itu harus bisa dikenali. Tulisan tangan ya, kemudian diterapkan pada robot dan sebagainya ya. Nah, ini kalau mau coba-coba ya, kalau mau kalian testing bagaimana efektifnya pengenalan gambar ya pada satu convolution neural network, kalian bisa ke alamat ini, clarifai.com/demo ya. Ini kalau di offline saya tunjukkan gitu ya demonya, tapi kalian nanti bisa coba-coba sendiri ya. Ada satu gambar, ada satu gambar, kemudian dari gambar ini nanti website ini ya, dia akan melakukan pengenalan itu apa saja yang ada di dalam gambar ya. Misalnya contoh gambar ini gambar pemandangan ya, ada beberapa gajah, kemudian ada rumput, uh, ada awan dan seterusnya. Kemudian dia akan mengenali, oh itu ada mamalia, probability-nya 0,999%, 0,999 gitu ya. Oh ini adalah wildlife 0,998 dan seterusnya ya. Kalian bisa masukkan gambar kalian sendiri, kemudian si website ini akan melakukan pengenalan terhadap gambar itu ya. Kalian bisa coba-coba sendiri nanti supaya kalian punya gambaran gitu ya bagaimana sebenarnya CNN ini bekerja. Nah, ini lagi ya contoh pengenalan objek dengan menggunakan CNN. Dimasukkan gambar seperti ini, kemudian nanti dia akan mengenali, oh ini ada anjing, ini ada kuda, ada manusia,
ada mobil, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih di dalamnya CNN itu sampai dia bisa mengenali berbagai macam objek. Yang pertama, kita perlu tahu dulu ya bahwa semua image ya, inputnya image, tapi image ini tidak dimasukkan semua pixelnya. Jadi kalau pixelnya di sini ada sekian puluh ribu, itu nggak akan masuk semuanya eh, ke dalam inputnya. Ya, harus dilakukan beberapa tahap dulu sebelum akhirnya bisa masuk ke dalam atau bisa jadi output. Ya, misalnya di sini ada gambar kapal gitu ya. Kemudian diproses, gambar ini diproses ya, dilakukan suatu istilahnya polling ya, kemudian di activation gitu ya. Kalau di kalau di NN neural network ada activationnya pakai softmax atau pakai uh, sigmoid gitu ya. Di sini nanti pakai relu, apa itu nanti saya jelaskan. Kemudian masuk terus sampai akhirnya jadi fully connected. Nah, sampai disinilah jadi multi-layer perceptron. Jadi dari image ini harus diubah dulu sampai dia bisa diubah ke dalam satu dimensi ya, yang bisa masuk ke dalam neural network ya. Nah, ini contoh ya. Arsitektur di atas digunakan untuk mengklasifikasikan apakah satu objek di citra merupakan anjing, merupakan kucing, merupakan kapal, atau burung ya. Jadi outputnya ada 4 ya. Outputnya ada 4. Nanti di dalam outputnya itu keluarnya seperti ini. Oh, ini anjing, kemungkinannya 0,01. Probability-nya 0,01. Oh, ini kucing, probability-nya 0,04. Oh, ini kapal, probability-nya 0,94. Oh, ini burung, probability-nya 0,02. Dari semua probability ini diambil yang paling besar, yaitu both gitu. Maka bisa disimpulkan ya. Sistemnya akan menyimpulkan bahwa gambar ini adalah kapal dengan probability 0,994 gitu, atau 94% ya. Jadi semua prediksi itu sebenarnya adalah dalam bentuk probability, dalam bentuk kemungkinan ya. Kemungkinan yang paling besar apa, yaitu yang akan diambil ya. Oke ya, sekarang masuk ke operasi pada CNN. Operasinya ada 4 ya. Operasi yang pertama convolution, yang kedua relu ya, non-linearity, yang ketiga polling atau subsampling, dan terakhir adalah classification ya. Kita lihat satu-satu ya. Misalnya ini adalah satu citra yang mau diprediksi ya. Citranya dalam bentuk pixel ya. Ini semua pixel ya. Kalau putih itu 0, atau sebaliknya ya, kalau hitam itu 0, kalau putih 255 ya. Ini semua punya nilai. Ini nilainya 255, 255, 255. Terus kalau ini mungkin sudah agak kelabu ya. Kalau ada kelabu mungkin 80 atau 100 gitu. Kalau hitam mungkin 0 dan seterusnya ya. Ini semua masih dalam bentuk 2 dimensi ya, sekian kali sekian. Nah, kemudian citra ini diapakan? Langkah pertama adalah convolution. Ya, convolution itu apa? Convolution itu adalah satu operasi untuk melakukan ekstraksi fitur dari citra masukan. Konvolusinya bagaimana? Misalnya ini citra 5 kali 5. Ya, ini tadi citranya sekian kali sekian. Ini citra 5 kali 5, kemudian dilakukan operasi matriks 3 kali 3. Operasi convolution 3 kali 3. Di matriks convolutionnya ada apa? Ada 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, bagaimana melakukan operasi konvolusi pada satu citra 5 kali 5, dilakukan operasi konvolusi 3 kali 3. Ini sebenarnya ada di mata kuliah pengolahan citra digital ya. Tapi karena kalian belum ambil PCD, saya jelaskan. Nah, ini ya. Pertama, matriks konvolusinya itu ditaruh atau dikalikan pada 3 kali 3 yang pertama. Ini ya, pixel 3 kali 3 yang pertama. Jadi 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 1
ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 1. Hasilnya ya ini. Hasilnya konvolusinya adalah 4 untuk area ini. Ya, untuk area ini. Kemudian digeser ke kanan untuk 3 kali 3 berikutnya. Jadi sekarang yang ini. Nah, operasinya sama, ya 1 kali 1, 1 kali 0, 0 kali 1, dan seterusnya. Sehingga muncullah angka baru hasil dari operasi konvolusi di sebelah sini. Ya, digeser lagi muncul di sebelah sini. Digeser lagi ke bawah muncul di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan akhirnya terbentuklah satu matriks baru hasil dari konvolusi, yaitu matriks 3 kali 3. Ya. Jadi kalau operasi matriksnya di sini ini matriksnya 3 kali 3, di sini 5 kali 3, dilakukan operasi konvolusi, dari sini digeser ke sini, ya, dari sini terus ke bawah, dan seterusnya, hasilnya adalah matriks seperti ini. Jadi matriks 5 kali 5, setelah dilakukan operasi konvolusi 3 kali 3, akan menghasilkan 3 kali 3. Dengan kata lain, citranya akan jadi lebih kecil. Ya, citranya lebih kecil. Ini operasi konvolusi. Gitu ya. Kemudian pada CNN matriks 3 kali 3 disebut sebagai filter, atau disebut sebagai kernel, atau disebut sebagai feature detector. Ya. Kenyataannya nilai matriks konvolusi ini nanti bisa lain-lain. Ya, nanti bisa lain-lain. Di sini matriks konvolusinya 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ya. Pada prakteknya matriks konvolusi ini lebih dari 1 ya, dan nilainya macam-macam ya. Nilainya bisa 0 1 1 1 0 0 dan seterusnya. Ini nanti akan berfungsi seperti bobot atau weight yang nanti akan disesuaikan pada saat pembelajaran. Ya. Untuk sementara ini matriks konvolusinya seperti ini. Ya. Matriks yang dihasilkan dari proses konvolusi disebut convolve feature atau activation map atau feature map. Ya, ini nanti akan disebut sebagai feature map. Ya. Nah, ini contoh ya, operasi convolution. Ini contoh citranya, ya, original image-nya. Kemudian dilakukan operasi konvolusi atau filternya 000 010 000. Hasilnya apa? Hasilnya sama, karena filter ini adalah filter identitas. Ya, kalau filter identitas dia tidak mengubah nilai pixelnya. Ya, kalau misalnya dilakukan operasi konvolusi 10 min 1 000 min 101, ini hasilnya seperti ini. Ya, kalau dilakukan operasi konvolusi 010 1 min 4 1 010, hasilnya seperti ini. Mungkin kurang jelas ya. Nggak saya full screen karena kalau di full screen nanti kepotong ya gambarnya. Kemudian dilakukan operasi filter lainnya, misalnya min 1, min 1, min 1, min 1, 8, min 1, dan seterusnya, hasilnya seperti ini. Nah, ini dalam pengolahan citra, filter ini disebut sebagai filter edge detection atau deteksi tepi. Ini kalau diperbesar nanti yang kena adalah semua tepi dari gambar ini. Ya. Operasi filter yang lain misalnya ini ya, 0 min 1 0 min 1 5 min 1 0 min 1 0, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah citranya akan lebih tajam karena ini adalah filter untuk sharpening. Ya. Ada juga citra untuk melakukan blur atau blur itu bahasa Indonesianya apa? Blur itu untuk memburamkan ya. Ini hasilnya seperti ini. Gaussian filter pakai ini ya. Ini adalah filter-filter yang bisa digunakan untuk melakukan operasi konvolusi. Ya. Saya berikan contoh ya. Ini kayaknya harus di-run. Nanti kalau kepotong ya disesuaikan ya. Ini ya, ini inputnya. Kemudian kalau diberikan operasi filter, nah kurang lebih seperti ini. Nah seperti ini. Hasil filternya seperti ini. Feature mapnya. Nah, ini feature mapnya. Ya. Ini feature map operasi konvolusi yang pertama, hasilnya seperti ini. Operasi konvolusi yang kedua, hasilnya seperti ini. Ya. Hasil feature mapnya. Nanti saat CNN yang sebenarnya, convolution operasi matriksnya itu bisa beda-beda. Ya, operasi matriks di sini bisa beda-beda. Ini operasi matriksnya menghasilkan seperti ini.
Ini operasi matriks berikutnya menghasilkan seperti ini. Ya. Nah, semakin banyak filter yang digunakan, maka semakin banyak, semakin bervariasi pola fitur yang bisa diekstraksi. Ya. CNN akan semakin pandai dalam mengenali atau mengklasifikasikan pola citra. Ya. Jadi kalau filternya itu macam-macam, nggak cuma 2 filter atau 3 filter, tapi bisa bermacam-macam filter, maka fitur yang ada dalam citra itu bisa diekstraksi. Ya. Ini feature map ya, feature map itu tadi hasil dari konvolusi, ya, hasil dari konvolusi. Hasil dari konvolusi, ya. Ini contohnya feature map punya kedalaman 3 karena filter yang digunakan atau kernel yang digunakan 3x3. Hasilnya feature map-nya punya beberapa hasilnya ada beberapa feature map. Ya. Itu disebut sebagai depth ya, jumlah filter yang digunakan. Semakin banyak filternya, maka semakin banyak feature map yang akan dihasilkan. Ya. Kemudian ada istilah lagi stride. Stride itu adalah jumlah pixel saat melakukan penggeseran pada operasi convolution. Stride 1 artinya filter digeser 1 pixel. Stride 2, pixel digeser 2 pixel. Semakin besar stride, maka semakin kecil feature map yang dihasilkan. Maksudnya bagaimana? Gini ya. Ini tadi operasinya 3x3. Filternya adalah 3x3. Dia digesernya hanya 1. Setelah operasi di sini, kemudian berikutnya operasi di kolom kedua. Ya, kolom kedua. Setelah itu kolom ketiga. Nah, itu disebut sebagai stride-nya 1. Karena dari sini gesernya ke kolom berikutnya. Tapi kalau stride-nya 2, dari kolom ke 1, digesernya langsung ke kolom ketiga. Nah, ini stride-nya 2. Ya. Dengan adanya 2 stride, maka feature map yang dihasilkan itu semakin kecil. Ya. Feature map yang dihasilkan semakin kecil. Kemudian ada lagi yang namanya zero padding atau penambahan 0 di sekeliling citra input. Jadi kalau ini seolah-olah ada angka 0 di sini, yaitu zero padding. Angka 0 di sini. Gunanya untuk apa? Nah, kernelnya mau dimulai di mana? Mulai di ujung atas sini, berarti kita perlu tambahkan 0 di sini. Tapi kalau langsung dimulai di sini, ya nggak perlu zero padding. Langsung ini bisa diproses dengan menggunakan operasi konvolusi. Ya. Kemudian setelah jadi feature map, berikutnya masuk ke operasi ReLU atau Rectified Linear Unit. Ini apa? Ini aktivasi, ya. Ini fungsi aktivasi. Nilai dari hasil konvolusinya itu bisa minus ya, bisa minus. Setelah itu kita bisa masukkan ReLU ini agar semua yang minus akan jadi 0, semua yang positif akan jadi 1. Gitu, ya. Jadi ReLU mengubah semua pixel, ini mengubah nilai pixel negatif jadi positif. Jadi nggak ada lagi nilai negatif pada feature map-nya. Contohnya ya, ini contohnya. Jadi ini hasil feature map-nya, ya, hasil feature map-nya seperti gambar di kiri. Kalau hitam itu negatif, kalau putih positif. Nah, setelah diberikan operasi ReLU non-linearity, maka semua yang negatif itu jadi 0. Ya, semua yang negatif dinolkan sehingga hasil akhirnya adalah citra yang tidak memiliki non-negative value. Citra yang non-negative value, tidak memiliki nilai negatif. Ya, itu operasi pada non-linearity. Nah, setelah convolution dilakukan polling. Polling itu apa? Polling itu adalah subsampling. Untuk apa? Untuk memperkecil, untuk mengurangi dimensi dari setiap feature map. Ya. Pooling ada max pooling, ada average pooling, ada sum pooling. Ya. Untuk max pooling didefinisikan misalnya window 2x2, kemudian ambil elemen terbesar dari feature map yang telah dioperasikan ReLU. Gitu, ya. Ini contohnya ya. Ini adalah hasil dari ReLU.
Ya, ini adalah hasil dari ReLU. Hasil dari ReLU tadi adalah non-negative value. Semuanya positif ya. 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian dilakukan max pooling. Max pooling dari window 2 kali 2. Jadi max pooling dari 1, 1, 5, 6, hasilnya adalah 6. Diambil yang paling besar, max pooling. Kalau ini sum pooling, maka ini jumlah semua. 1 tambah 1 tambah 5 tambah 6. Kalau misalnya average pooling, maka ini di rata-rata. Dari 2 kali 2, window 2 kali 2 ini, hasilnya sekarang adalah 1 pixel, ya, 1 value. Jadi max pooling ini dengan window 2 kali 2 akan mengurangi, ya, akan mengurangi citra, akan mereduksi dimensi dari citra yang tadinya misalnya ini 4 kali 4 akan berubah menjadi 2 kali 2. Dengan kata lain, hasil dari feature map ini akan lebih kecil, gitu, ya. Jadi dari aslinya image yang tadi sekian ratus kali sekian ratus dilakukan convolution, ya, dilakukan convolution, hasilnya itu udah lebih kecil gitu ya, hasilnya udah lebih kecil. Kemudian dilakukan ReLU, rectified linear unit, kemudian dilakukan max pooling sehingga citra yang tadinya ukurannya sekian kali sekian akan berubah menjadi sekian kali sekian, ya, akan berubah menjadi lebih kecil, gitu, ya. Ini ya, input image, kemudian hasilnya adalah rectified feature map, kemudian dilakukan pooling, hasilnya lebih kecil lagi, ya. Ini 1, 2, 3, ini apanya? Ini adalah hasil dari filternya. Kalau di sini filternya ada 3 buah filter, maka akan menjadi 3 buah feature map, ya, 1, 2, 3. Kalau 10 filter ya ada 10 feature map, gitu, ya. Setiap feature mapnya dilakukan pooling. Poolingnya bisa pakai max pooling, bisa pakai sum pooling, bisa pakai average, ya, average pooling. Hasilnya lebih kecil. Jumlahnya masih sama, sesuai dengan jumlah filternya, ya. Ini contohnya. Jadi ini sudah hasil dari gambar yang sebelah kiri, hasil dari rectified feature map. Kemudian dilakukan yang satu sum, yang satu max pooling, ya. Akan dihasilkan seperti gambar di sebelah kanan. Nah, ini ya, secara umum hasilnya seperti ini. Gambar aslinya dilakukan convolution, kemudian dilakukan pooling, dilakukan convolution lagi, ya, dilakukan convolution lagi, dilakukan pooling lagi. Hasilnya setelah itu gambar-gambar kecil ini akan menjadi fully connected. Fully connected itu dari sekian jadi satu dimensi, ya, jadi satu vektor satu dimensi. Kemudian dilakukan proses pembelajaran, ya, diulang terus. Setelah proses pembelajarannya selesai, hasilnya akan ada hasil weight dan seterusnya sehingga bisa dipakai untuk melakukan prediksi. Ya. First convolution ini, first pooling, second convolution, second pooling, kemudian jadilah fully connected yang dipakai untuk memprediksi, bisa dipakai untuk memprediksi outputnya, ya. Fully connected layer itu apa? Fully connected layer itu adalah multi-layer perceptron, ya, yang menggunakan softmax activation. Ini kalau udah fully connected, ya, fully connected yang kemarin kita pelajari multi-layer perceptron, kita bisa buat, ya, kita bisa punya bobot dan seterusnya sampai kita bisa mengeluarkan satu output, ya. Training prosesnya bagaimana? Training prosesnya pertama inisialisasi filter dan bobot, kemudian dilakukan forward propagation. Forward propagation-nya apa? Convolution, ReLU, pooling, kemudian hitung output probability, misalnya output probability-nya 0,2, 0,4, 0,1, 0,3, padahal itu adalah citra anjing misalnya, maka di sini akan menghasilkan error yang paling besar, ya. Citra anjing berarti 1, 0, 0, 0. Kemudian dihitung total errornya, ya. Dihitung total errornya. Error ini bisa pakai macam-macam, ya.
MSE bisa, mean square error bisa, kemudian pakai yang lainnya juga bisa ya. Nah, lalu kita bisa menggunakan backpropagation untuk menghitung gradient error dan mengupdate filter dan bobotnya. Ya, filter di mana? Filter yang ada di sini tadi. Itu semua diupdate dengan menggunakan backpropagation. Ya, kalau udah sampai tahap ini, kita udah nggak bisa ngitung lagi manual ya. Sudah sulit sekali menghitung manual. Kalian bisa bayangkan satu citra misalnya 60 atau 100 kali 100, kemudian dilakukan filternya mungkin ada 10 atau 20 gitu ya. 3 kali 3 kalian itu dihitung, kemudian masuk ke relu, setelah di relu kemudian masuk ke convolution lagi dan seterusnya sampai ke multilayer perceptronnya, kemudian dilakukan perbaikan bobot dan seterusnya. Nah itu udah nggak bisa dihitung manual ya, jadi memang harus dengan menggunakan komputer. Nah kemudian kita ulangi langkah 2 sampai 4, diulang berkali-kali sampai kapan? Sampai errornya ini sekecil mungkin ya, errornya sekecil mungkin. Gini ya, jadi dilakukan convolution, dilakukan relu, dilakukan convolution. Ini model yang lain, arsitektur yang lain ya, arsitektur yang lain. Dilakukan relu, kemudian polling, convolution, relu, convolution, relu, polling, convolution, relu, convolution, relu, polling, fully connected layer untuk menentukan itu apa ya. Car probability-nya sekian, truck probability-nya sekian, airplane probability-nya sekian, ship probability-nya sekian, horse probability-nya sekian. Jadi ini adalah proses yang terjadi pada convolution neural network. Nah, ini adalah contoh, kalian bisa cek di website ini ya. Ini adalah contoh melakukan pengenalan digit dengan menggunakan convolution neural network ya. Nah, hasil atau original inputnya seperti ini ya. 0, 1 ya, ini angka 8 ya, kita dengan gampang tahu ya, tapi kalau komputer nggak bisa dengan gampang tahu. Nah, setelah dilakukan filter ya, setelah dilakukan operasi konvolusi, hasilnya seperti ini. Ini berarti ada ada 6 konvolusi ya, ada 6 filter. Ada 6 filter. Filter yang pertama menghasilkan seperti ini, filter yang kedua menghasilkan seperti ini, filter yang ketiga seperti ini, 4 seperti ini, 5 seperti ini, 6 seperti ini. Ya. Convolution, kemudian setelah dilakukan pooling, ini menggunakan, saya kira menggunakan max pooling ya. Ya, max pooling. Hasilnya seperti ini max pooling. Ya, max poolingnya feature map ini seperti ini, max poolingnya feature map ini seperti ini, max poolingnya ini, max poolingnya ini. Kalian bisa lihat ya bahwa bentuk 8-nya itu masih tertangkap gitu ya. Bentuk 8-nya itu masih tertangkap pada pooling. Ya, pada pooling. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah ini bisa dilanjutkan ya. Kalau mau di convolution lagi, ya berarti convolution yang kedua, kemudian di pooling lagi sampai akhirnya jadi fully connected. Gitu. Nah, ini contoh kasus ya, bird classifier atau untuk mengklasifikasikan burung ya. Mengklasifikasikan gambar burung. Jadi hanya ada dua, yaitu burung atau bukan burung gitu aja. Ya. Nah, di database namanya Sivarten ya. Sivarten ini ada kumpulan sekian puluh ribu gambar berbagai macam objek ya. Nah, di dalam Sivarten ini ada 6.000 gambar burung dan 52.000 gambar selain burung. Dataset ini akan dijadikan sebagai data latih. Ya. Dataset ini akan dijadikan sebagai data latih. Ditambah lagi dengan dataset punyanya Caltech ya. Di dataset Caltech itu ada 12.000 gambar burung. Jadi totalnya ada 6.000 plus 12.000. Ada 18.000 gambar burung. Dan ada 52.000 gambar burung. Ya. Kalian bisa bayangkan ya, untuk melatih komputer untuk membedakan burung dan bukan burung aja butuh data sekian banyak. Ya, nanti kalian bisa lihat hasilnya seberapa akurat ya. Jadi total datasetnya ada 70.000 ya. Total datasetnya ada 70.000. Nah, ini contoh sampel burungnya ya. Saya besarkan. Nah, ini burungnya, sampel burungnya. Ya, sampel burungnya ada sekian puluh ribu, hampir 20.000 ya. Kemudian sampel selain burung. Nah, sampel selain burung ya.
ada pesawat terbang, ada mobil, ada anjing, ada kucing, ada hewan yang lain ya. Intinya itu bukan burung, diberitahu itu bukan burung. Jadi nanti outputnya ada dua, burung dan bukan burung, begitu aja. Ya. Kemudian dilatih dengan menggunakan TF ya, TF TF itu TensorFlow ya. Dengan menggunakan TF, TF ini mudah digunakan, berbasis Python. Kalian nanti nggak perlu bikin dari nol ya, nggak perlu bikin dari nol. Kemarin di Python tuh kita bikinnya dari nol, ya dari nol, dari awal menerima input, kemudian diproses ke diproses di layer hiddennya, kemudian diproses sampai jadi output, kemudian dilakukan perulangan, backpropagation dan seterusnya. Itu kita mulai dari nol, ya kita coding dari awal gitu ya. Tapi nanti kalau menggunakan neural network ya CNN, kalian nggak perlu mulai dari nol. Sudah banyak library-nya, kita tinggal panggil aja, ya tinggal panggil. Boleh nggak seperti itu? Boleh, ya boleh. Kalau buat TA pakai library boleh nggak? Boleh, ya bisa aja nggak apa-apa. Nah, untuk mentraining 70.000 data ini dengan burung dan bukan burung ya, kalau menggunakan GPU ya, menggunakan GPU itu kira-kira untuk trainingnya makan waktu selama 1 jam. Tapi kalau nggak pakai GPU lebih dari 1 jam, mungkin 2 jam atau 3 jam gitu ya. Nah, ini hasilnya dibagi menjadi 4 ya, true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. True positif itu apa? True positif itu burung itu dianggap positif ya. Jadi kalau berhasil dideteksi sebagai burung itu true positif. Kalau bukan burung itu negatif ya. Ini berhasil dideteksi, yang benar dideteksi sebagai burung seperti itu ya. Yang true negatif jadi bukan burung dan berhasil benar dideteksi itu bukan burung. Itu true negatif ya. Hasilnya seperti itu. Nah, sekarang yang false positif ini salah gitu. Bukan burung tapi dideteksi sebagai burung gitu. Hasilnya seperti ini. Jadi misalnya ada pesawat terbang dideteksi sebagai burung. Nah, kemudian false negatif. False negatif itu burung tapi nggak berhasil dideteksi. Burung tapi dia tidak berhasil dideteksi sebagai burung. Nah, ini hasilnya ya. Ada 15.000 validation image, 6.000 burung, dan 9.000 bukan burung. Hasilnya yang burung 5.400, yang bukan yang burung tapi diprediksi sebagai burung ya, false negatif. Hasilnya 550. Kemudian itu false positif ya, 162. Kemudian false negatif, true negatifnya bukan burung dan berhasil dideteksi sebagai bukan burung 8.800 ya. Bagaimana presisinya gitu ya? Presisi itu apa? Presisi itu diprediksi sebagai burung dan benar gitu ya. Benar. Itu 97%. Ya, 97%. Kemudian recall ya. Recall itu persentase dari true positif ditambah jumlah burung pada dataset ya. True positif ditambah jumlah burung pada dataset itu 90,83%. Ya, true positifnya 97,11%. Kemudian true positif tambah total burung pada datasetnya 90,83%. Ya. Ini beberapa tema ya, beberapa tema untuk CNN, misalnya identifikasi jenis anjing ya. Jenis anjing itu macam-macam, kita bisa lakukan identifikasi. Kemudian klasifikasi kendaraan bermotor ya, klasifikasi kendaraan bermotor misalnya mobil ya, klasifikasi mobil, apakah itu mobil golongan 1, kalau mau masuk tol itu bagi-bagi ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Pengenalan tulisan tangan, validasi tanda tangan ya. Pengenalan emosi wajah, apakah dia lagi tertawa, nangis, merasa jijik atau sedih gitu ya. Kemudian deteksi teks pada gambar. Ya, ini bisa dijadikan pendeteksian untuk CNN. Ya. Jadi itu pengenalan CNN ya. Saya akan lanjutkan
dengan contoh kasus ya, contoh kasus untuk CNN yang diterapkan pada pengenalan satu objek ya. Yang ini saya stop dulu, nanti akan saya lanjutkan dengan kasus berikutnya. Oke ya, sampai di sini.